teman, gubak sodor. Nah, iki strategine keprime? Gue kopi lah sing mikir. Apa bareng-bareng supaya sing lanang ge pada angel? Sing telu kanan, sing loro kiri. Semangat yo. Setiap waktu yang aku habiskan di sini adalah hadiah. Tidak perlu memikirkan cara bahagia. Tanpa sadar, sangat mudah aku dan teman-teman rasakan. Berlarian, bermain, dan bercanda adalah kebahagiaan yang harus kami syukuri. Apalagi dengan pemandangan yang indah ini. Yang di SMA kayak kau padang main anger lulus arep lanjut tangan di Bukit Tege. Kayaknya arep lebu ngene maning. Iya. Pengen jadi sarjana supaya bisa bangun desa. Amin. Iya, bagaimana orang tua. Kok pada jadi cita-citanya jadi apa? Apa wir? Entah kayak lah pelukis wae. Tapi ya mau sukses. Kita pengen jadi fotografer bae lah. Mengko hasilnya kita sok na Pak IG, Facebook ya. Biar apa Mbok. Lahir dan tumbuh bersama alam di sekitarku juga menumbuhkan rasa tanggung jawabku untuk menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan di sini. Tidak hanya menghidupi alamku, juga menjadi sumber ilmu tak terbatas untukku pelajari. Setuju tidak teman? Hidup tidak akan indah tanpa tantangan. Berpetualang agar banyak belajar dari hal yang baru. Telaga, gunung, kebun adalah ruang kelas tanpa batas kami. Kalau desaku terkenal dengan kapulaganya teman. Kamu tahu kapulaga? Kapulaga adalah jenis rempah yang biasanya digunakan sebagai penambah rasa serta aroma pada masakan. Inilah waktunya teman-teman. Dari wajah kami, teman bisa lihat bumi apa yang kami tinggali. Ya, bumi Kapulaga adalah kisah kami. Rintikan embun yang jatuh, dinginnya angin yang berhembus, dan candaan bersama teman menjadi pengantarku menuju ke sekolah. Tak ada seragam maupun sepatu sekolah, hanya sandal jepit dan baju selayaknya yang menemani langkah kami meraih masa depan yang lebih baik. yuk pada mudun belajar nang ngisor nggawa matras. Ayo tebak, kira-kira mau kemana nih aku dan teman-teman? Madrasah Pakis. Madrasah Pakis. Terima kasih pagi ini. Sekolahku berbasis agroforestry, bisa dibilang sekolah alam. Jadi ruang kelas kami luas tak terbatas deh. Ruangan yang terbuka ini juga kelas belajar kita yang lebih baik untuk kemudian kita mampu mengenali sumber-sumber belajar yang perlu kita ketahui dan kita rekod menjadi pengetahuan kita bersama-sama. Nah, hari ini Kang Is mengajak teman-teman semua untuk belajar eksplorasi keluar. Nanti Kang Is bagi kelompok, ya, ada yang belajar ke area wilayah Telaga, nanti ada yang beraktivitas agroforestry di sini juga. Nanti kita bagi dua kelompok. Nah, dua kelompok ini, kelompok yang pertama nanti belajar monitoring tapi menggunakan perahu.
Nanti ada Nawang, ada Sulis, ada Vira, sama Ana. Nanti langsung menuju Telaga Kumpe, naik perahu langsung, nanti bawa kamera 1. Oh iya, perkenalkan nama aku Syafira. Kamu bisa panggil aku Vira. Ayo teman, kita mulai petualangan kita hari ini. Kira-kira kita akan menemukan apa ya? Telaga ini jadi ruang kelas kami hari ini. Namanya Telaga Kumpe, teman. Coba teman nikmati sejenak kelasku ini. Asri dan indah kan? Tentu saja, karena telaga ini dikelilingi perbukitan hijau. Suasana alam khas pedesaan yang menyegarkan mata dan menenangkan hati. Saat eksplorasi, kami bertugas mencatat dan meneliti apa saja hewan ataupun tumbuhan yang kami temui di sini. Sepertinya temanku melihat sesuatu. Fir, Ya. iki anak elang hitamnya loro, elang hijaunya siji kayaknya. Ya. Terus mikir anak apa ya bubut alang-alangnya siji maksud. Kalau di telaga kegiatannya ya kita biasa juga mengeksplor juga, nyambi nulis ada burung apa, ada suara apa gitu. Hewan, burung tadi yang pengamatan, yang ketemu ular, ya semuanya ekosistem manusia, makhluk yang lain juga bukti keseimbangan ekosistem. Berarti hutannya masih bagus, manusianya yang harus punya peran bagaimana menjaga hutan. Airnya tetap bagus, banyak capungnya. Ya apa yang ada di sekitar kita itu penting menjadi sumber belajar, dan kita sebagai orang yang hidup tinggal di sini harus tahu ada apa saja di lingkungan kita. Apa yang aku dan teman-temanku temukan di telaga dan di kebun cukup menandakan kalau lingkungan di sini masih seimbang. Yeay! Ini labu yang aku dan teman-teman tanam loh. Sepertinya sudah bisa untuk dipanen. Lagi ngupasin labu sama teman-teman, tadi metik labu sama daun labunya mau ditumis. Bukan cuma buahnya, daun labu siam juga bisa dimakan dan banyak manfaatnya loh teman. Sudah seperti keluarga, dari kelas 1 sampai kelas 3 kami bersama tiada pembeda. Meski kami anak desa, orang tua kami kebanyakan petani dan kami hidup di tengah alam indah. Belum tentu kami mengerti seluruhnya dengan yang ada di sekeliling kami. Kami masih perlu mengenal sampai akhirnya kami mengerti dan menyadari bahwa semua ini harus kami jaga. Sebenarnya aktivitas lingkungan itu sangat mendukung, dan ini sebenarnya sudah menjadi potensi kearifan lokal yang harus dimiliki anak-anak. Karena di lain sisi anak desa juga jangan sampai hilang khas desanya gitu. Dan tetap namanya perkembangan zaman, baik teknologi ataupun informasi dari perkembangan zaman ini tetap kita sampaikan. Artinya bagaimana anak-anak desa dengan kearifan lokal yang ada, punya karakter anak desa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Berjalan jauh bersama rintik hujan biasa aku lewati. Semua demi mengejar cita-citaku. Aku yakin bukan cuma aku yang semangat. Lihat, teman-temanku juga bersemangat kan? Walaupun sekolahku adalah sekolah alam, tapi kami punya bangunan sekolah juga kok. Sekolahku ini juga disebut sekolah bayangan. Berinduk pada sekolah yang lumayan dekat dengan kota. Tujuannya agar kami anak di desa terpencil mendapat hak untuk mendapat pendidikan. Kita mencoba memulai dari membangkitkan minat baca. Kita mendirikan rumah baca, kemudian memberikan, karena banyak anak-anak kecil, maka kita dirikan layanan anak setingkat TK, taman kanak-kanak atau PAUD itu. Kemudian orang-orang dewasa yang belum bisa baca tulis hitung, kita juga sasar dengan berbagai kegiatan-kegiatan, tentunya dikemas pemberdayaan masyarakat. Nah, itu selang 2 tahun itu kita memulai dari minat ke literasi sama anak-anak PAUD. Kemudian 2013 kita memberanikan diri, kemudian harus memberikan layanan setingkat SMP yang kita namakan MTS Pakis ini. Aku dan teman-teman biasa memanggilnya Kang Is. Kang Is menganggap kami teman, bukan muridnya. Katanya setiap orang bisa saling memberi pelajaran. Tidak harus guru ke muridnya, pun sesama teman juga bisa. Selain untuk kegiatan belajar formal kami, ruangan ini juga dipakai untuk kegiatan formal lainnya loh. Seperti pertemuan dengan orang tua murid, pembagian rapot ataupun rapat dengan sekolah induk. Aku dan teman-teman yang baru sekolah di MTS Pakis tidak dipungut biaya teman, alias gratis. Sewaktu kami mendaftar sekolah pun ada orang tua yang membawa hasil bumi sebagai pengganti uang pangkal sekolah anaknya. Sebenarnya itu pun tidak wajib. Hasil bumi itu pada akhirnya kami juga kok yang makan. Weh, ayo kan mlebu. Mas Ari wis teka. Jare arep belajar fotografi, gagian udan. Ya, tawe. Nah, bicara keanekaragaman hayati, nanti teman-teman sebagai anak desa, apalagi yang belajar di Pakis, yang hidup setiap hari berdampingan dengan hutan, harus tahu persis bagaimana hutan tetap lestari, baik ekosistemnya. Bicara ekosistem, maka semua makhluk hidup ya, bukan hanya pohon, semua binatang, dan kita sebagai manusia punya tanggung jawab, peran yang paling penting untuk menjaga ekosistem tetap baik. Dan hari ini ada Mas Ari Hidayat ya, nanti. Oh iya, sebenarnya juga tidak ada guru tetap di sekolahku, kecuali Kang Is, walaupun dia tidak mau juga disebut guru. Ingat kata Kang Is, kalau setiap orang bisa saling memberi pelajaran, ya banyak sekali orang-orang dari berbagai latar belakang datang ke sekolahku untuk berbagi ilmu dan pengalamannya pada kami. Terkadang kami mempraktekkan juga apa yang mereka ajarkan. Contohnya ini kami kedatangan Mas Ari dari Biodiversity Society Purwokerto.
Mas Ari akan berbagi kisah tentang konservasi dan juga fotografi. Ini juga salah satu pelajaran yang kusuka, teman. Konservasi sangat penting untuk kelestarian lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup, termasuk kita loh, teman. Kamu tahu apa itu konservasi? Konservasi adalah usaha untuk melestarikan atau melindungi sumber daya alam agar terjamin keberlangsungannya di masa mendatang. Wah, ada burung sedekat ini dengan sekolahku. Lucu sekali. Ya, teman-teman di sini udah paham, kita saatnya eksplorasi keluar. Kita ke hutan yang lingkungan sini aja. Kegiatan eksplorasi biasa kami lakukan 3 kali dalam seminggu, teman. Kadang kami eksplorasi persawahan, kebun-kebun milik warga, atau bisa juga di lingkungan rumah kita sendiri. Semuanya bisa menjadi sumber belajar kami. Pasti capek naik bukit seperti ini, tapi kami sudah biasa sih. Lagi pula seru juga. Bisa sekalian bermain bersama teman-teman. Apalagi kalau kita menemukan fauna yang sudah langka. Ah, seru sekali deh. Kan kita tidak boleh berisik. Bisa pakai baju juga tidak. Ya, bikin seru karena banyak teman-teman, juga bisa kenal hutan yang lebih luas lagi. Momen yang paling tidak dilupakan sedang mengekspor di hutan belakang sekolah. Kita nemuin sarang burung elang, keren banget. Kamera ini kan punya kemampuan zoomnya. Nah, yang terpenting ini garis zoom, ketika zoom ini jangan sampai melewati baris ini. Nah, kalau bicara hutan, kemudian kita berbicara tentang sumber mata air, karena hutan harus dikenali oleh anak-anak fungsinya, baik ekologisnya, ekonomi ataupun konservasinya. Jadi hutan sekaligus sumber kehidupan pun harus kegiatan yang kemudian kita dukung anak-anak praktek adalah menanam tanaman-tanaman konservasi. Rintik hujan tangisan langit, temani kami di kala itu. Canda tawa kawan kami, warnai bagai mentari. Kalau kita menjaga hutan, sama artinya kita menjaga kehidupan. Hutan sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Hutan sebagai sumber mata air. Kalau kita berbaik hati pada alam, aku yakin alam akan memberikan yang terbaik juga untuk makhluk hidup. Kalau kita bisa, Kini semua kalau kita bisa. Sebenarnya banyak sekali rencana kami untuk membangun desa ini. Tapi untuk sekarang kami mulai saja dulu dengan menanam dan merawat niat ini supaya nanti kami bisa memanen keberhasilannya. menjadi petani itu keharusan buat kita sampaikan, tapi bukan hanya sekedar petani, tapi punya cara lain yang kemudian petaninya itu menarik bagi mereka. Artinya kita coba kenalkan contoh potensi sumber daya alam kopi di sini.
Kalaupun nanti kami menjadi petani, doakan kami menjadi petani yang pintar dan sukses ya teman. Menyusuri sawah, naik turun jalanan curam, sudah menjadi kebiasaan sehari-hariku agar bisa sampai ke sekolah dan kembali pulang ke rumah. Tidak ada kendaraan yang mengantarku meraih cita-cita selain langkah kaki dan tekadku. Mau kan yang belajar nang MTs Pakis yang bercocok tanam. Nah, MTs Pakis teh nggone pupuk kandang lah, Mama nggo pupuk apa? Pupuk kandang. Emang nggak bau? Enggak, kan ditaruh diaduk tanah, ya nggak bau. Mama dan bapakku petani teman. Jadi kalau ada pertanyaan tentang pertanian, aku tidak perlu bingung bertanya dengan siapa. Hehe. Mungkin lah ujian. Iya. Wis lah mau ujian. Wis rampung. Sing rajin, sinaune, jadi nilainya tinggi. Cita-citanya kamu apa? Pengen jadi pelukis, Mak. Iya, Fer, apa cita-citamu? Papa, Mama dukung. Semoga jadi orang sukses. Di desaku ini sudah banyak menghidupi dan menjadi sumber ilmuku dan teman-teman. Apa yang aku dan teman-teman pelajari di sini akan kami pelihara dan jaga. Kami punya telaga, kami punya gunung, dan kami punya banyak hasil bumi. Semua potensi alam yang kami punya akan kami jadikan peluang untuk memajukan desa. Agar nantinya kamu dan teman-teman yang lain mau datang ke desa kami. Cita-cita akan ku gantungkan setinggi bintang di langit. Tapi kakiku akan tetap berpijak pada desaku tercinta. Kalau kamu ingin tahu wajah desaku, lihatlah senyum kami. Senyum kami adalah keindahan desaku.